Oke, baik. Hari ini sungguh berbahagia ya bisa berkumpul kembali di Wihara Sama Kidam hari ini. Hari ini topik yang akan coba saya bahas adalah tentang self love, atau dengan bahasa sederhananya adalah bagaimana tentang mencintai diri sendiri. Sekilas kalau kita dengar, kok ada sesuatu yang salah ya, kenapa bahasa tentang mencintai diri sendiri? Sedangkan yang kita ketahui, kita dalam agama Buddha, yang diajarkan dalam agama Buddha yang berhubungan dengan cinta kasih ada kan ya? Kita diajarkan tentang metta, cinta kasih. Tapi fokus kita kemana arahnya biasa metta? Keluar, kita arahkan kepada orang lain. Nah, pada kali ini saya coba mengambil pendekatan yang sedikit berbeda, yaitu tentang self love, tentang bagaimana mencintai diri sendirinya. Karena begini, selama ini kalau kita fokus kepada keluar saja, bagaimana kita mencintai keluar, orang lain, kepada yang lainnya, bagaimana dengan saya gitu kan? Karena yang biasa kita fokus dalam agama Buddha itu, tujuan agama Buddha, Bapak Ibu masih tahu tujuan agama Buddha? Mencapai nibbana. Mencapai nibbana katanya. Mencapai nibbana itu adalah kebahagiaan tertinggi. Tapi seperti apa bentuknya kalaupun kita masih sibuk dengan fokus sesuatu yang keluar kan? Bagaimana dengan ke dalam? Katanya dicari kebahagiaan itu bukan dicari di luar tapi di dalam. Nah, tapi begitu kita ngomong soal cinta kasih, tidak ada yang ngomong ke dalam, selalu ngomongnya keluar sana. Ini akan kita coba bahas. Mungkin bahkan sedikit bertentangan dalam arti kalau kita pikirkan dalam bahwa Buddha kan kita harus menghindari ego, bahwa tidak ada konsep anatta kan ya, tidak ada diri. Kok ini mencintai diri sendiri? Bagaimana konsepnya ini? Itu seperti apa bentuknya? Mari akan kita coba masuk ke dalam lebih jauh. Semoga pada hari ini setelah kita topik hari ini selesai, bisalah Bapak Ibu punya sedikit pandangan yang sudut yang berbeda dalam praktek agama Buddha, khususnya dalam tentang cinta kasih. Nah sekarang, apa itu self love sekarang? Nah, secara definisi, lihat terus itu sudah nol ya. Jadi kalau secara definisi self love itu atau mencintai diri sendiri, definisinya apa sih? Apakah definisinya saya sangat sayang pada diri sendiri, atau yang sampai pada level ekstrimnya? Bapak Ibu pernah dengar kasus yang cerita-cerita tentang yang dinamai narsis gitu ya? Bagaimana dalam legenda zaman dahulunya ada seseorang yang jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Dia akan melihat refleksi dirinya, dia merasa jatuh cinta terhadap dirinya sendiri. Itu adalah kisahnya. Tapi kalau dalam dunia nyata biasanya orang narsis adalah orang yang sangat egois, mementingkan dirinya sendiri nomor satu. Apalagi belakangan ini lagi banyak viral, kalau Bapak Ibu sering rajin scroll TikTok, Instagram, ada konsep yang disebut dengan NPD. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah ya? Narcissistic Personality Disorder. Jadi ada disorder, itu ada sesuatu yang salah. Personality itu sifat personality seseorang narsistik. Jadi orang yang punya masalah. Nah, apakah ini arahnya ke sana? Nah, kalau menurut definisi self love ini, yaitu saya akan coba mohon maaf ya, saya berarti slide-nya pakai bahasa Inggris ya. Oh salah, saya salah ambil slide-nya berarti. Gak apa-apa, saya terjemahkan along the way sambil jalan ya. Jadi sebuah kondisi self love itu sebuah kondisi di mana seseorang itu menghargainya dirinya sendiri, bukan hanya kelebihan diri kita maupun tapi juga kekurangan diri kita. Jadi kita menghargai diri sendiri, menerima diri sendiri bukan karena kelebihan kita. Saya kuat, saya masih muda, saya kaya, saya
mampu melakukan banyak hal, saya mampu memasak, saya mampu bernyanyi, tetapi juga menghargai kekurangan kita, menerima kekurangan kita. Saya tahu saya tidak pintar matematika, saya tahu saya lemah kakinya, saya tahu saya punya masalah pinggang, saya tahu saya bodoh, saya tidak pintar, saya tahu bahwa saya tidak dapat sesuai pengharapan orang lain. Nah, jadi menghargai diri sendiri dari sisi kelebihan maupun kekurangan, dan juga mengutamakan kesehatan dan kebahagiaan diri kita. Itu adalah definisi singkatnya. Kita akan coba pecah ya satu satu ya. Bagian pertama adalah menghargai. Sebelum seseorang bisa menghargai, dia harus bisa menerima. Seseorang menghargai dia. Karena ada kasus-kasus di mana seseorang bisa menerima kelebihannya. Misalnya ada orang yang merasa badannya tinggi, badannya besar, matanya bisa melihat jarak jauh, mampu memasak, dia bisa menghargai itu semua, dia merasa bangga. Tapi kalau begitu dihubungkan dengan kekurangan, saya badannya pendek, saya badannya kecil, saya kurus, saya merasa diri saya jelek, saya merasa tidak mampu memasak, saya merasa tidak mampu mengangkat benda yang berat, saya merasa diri saya lemah. Kalau kita mulai masuk ke titik yang sesuatu yang negatif, kecenderungannya apa? Apakah biasa kita berbahagia atas keburukan kita, kekurangan kita? Enggak ya. Cenderungnya adalah kita menolak, menutupi, bahkan seakan-akan dibuat tidak perlu dibahas, tidak perlu diketahui, bahkan lebih saya tidak tahu, saya nggak masalah. Atau secara mental kita akan lari dari tanda kutip kenyataan ya, artinya apapun itu kekurangan kita, kita berasa tidak tahu, kita nggak mau peduli. Kalaupun kita tahu bahwa kita punya kekurangan, berikutnya lagi adalah mulailah kita membenci diri kita, merasa saya kurang, saya tidak mampu, saya jelek, saya tidak mampu, saya lemah. Itu yang sudah mulai pada tahap yang membenci diri sendiri. Di mana-mana hal tersebut normal, tetapi itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena begitu kita mulai membenci diri sendiri, kita sudah melihat rendah diri sendiri. Ya kan, seperti sebuah cerita ya yang mungkin sudah terkenal ya, cerita yang Ajahn Brahm itu yang di buku-buku yang dari zaman dahulu. Kalau saya bikin dinding, saya sebagai pembangun rumah, saya rapi bikin dinding itu. Misalnya saya bikin kotak-kotak inilah lubang kecil-kecil, saya sudah bisa bikin bagus, tapi ada satu yang ternyata bengkok, ada pecah kayunya. Begitu kita melihat, langsung kelihatan kan sesuatu yang tidak sempurna di antara rangka deretan tembok yang rapi tadi, mengganggu kita. Kita bisa menilai itu, ini nggak sempurna, ini jelek. Tapi dia lupa di tembok yang kotak sekian banyak ini ada ratusan ini, cuma satu yang jelek, sisanya bagus. Tapi yang jelek itu yang selalu terlihat dan mengganggu hidupnya. Nah, sama kayak kehidupan kita. Kita juga punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita jadi sebel, kesal dengan diri kita. Kenapa sih saya nggak mampu? Kenapa sih saya jelek? Kenapa sih saya pendek? Kenapa saya tidak bisa mendapat posisi ini? Kenapa saya tidak mampu melakukan ini? Hal tersebut seakan-akan menegasikan atau menghilangkan kelebihan-kelebihan kita. Kita jadinya benci pada diri sendiri. Kalau sudah benci pada diri sendiri, berikutnya adalah merendahkan diri sendiri. Efeknya kemana? Menjadi rendah diri, bergaul tidak percaya diri, bekerja juga tidak berani muncul atau tampil. Itu yang terjadi. Apakah pasti begitu? Ya enggak. Tidak semua mengalami hal ini. Setiap orang ada gradasinya. Ada hal dari kecil, ada yang besar. Ada kecil sampai besar. Nah, kita ada di posisi mana Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri. Ada juga yang sampai yang ekstrim.
yang sampai ekstrim itu adalah orang-orang yang sudah sangat benci pada diri sendiri, masa dia tidak perlu. Dia bahkan bisa sampai pada titik ekstrimnya ingin pergi dari dunia ini, ingin bunuh diri, ingin menyelesaikan. Saya ingin reset, saya ingin, kalau secara ilmu Buddha ya udah saya ingin selesai hidup ini, saya ingin terlahir di alam berikutnya aja langsung. Saking dia merasa bahwa saya tidak mampu, saya merasa jelek, saya buruk. Nah, itu adalah gradasinya. Jadi kita bisa lihat, saya harap sih tidak ada ya Bapak Ibu di sini ya. Saya nggak mungkin masa saya tanya, Bapak Ibu ada yang membenci diri sendiri Bapak Ibu? Kalau saya tanya begitu kan ada yang angkat tangan, sih nggak enak juga kan. Nanti tahuan dari itu. Tapi pada sesi-sesi tertentu, di mana yang skopnya lebih kecil, ternyata ada yang begitu. Ada yang merasa membenci dirinya sendiri, tidak bisa menerima dirinya sendiri. Kok saya nggak mampu ya? Nggak ada gunanya saya di dunia ini. Buat apa? Saya cuma jadi pengganggu. Saya jadi beban bagi orang tua. Saya beban bagi keluarga. Saya cuma beban sehingga saya, keberadaan saya nggak masalah. Saya ada atau enggak, ya dunia akan tetap berjalan. Saya nggak berpengaruh sama sekali. Bahkan kalau saya tidak ada, nggak mengganggu orang lain. Ada orang berpikir begitu. Nah itu ya yang harus kita coba reframing lagi cara pandangnya, bagaimana hidup kita. Sesuatu lebih positif arahnya sekarang. Kita akan coba melihat kenapa harus begitu ya. Nah di sini kenapa kita perlu juga self love ini. Jadi ada kesalahpahaman nih Bapak Ibu, bahwa antara egois dan kata menjaga diri, peduli diri sendiri. Jadi ada dulu ya. Kalau kita berkata self love berarti kita auto egois semuanya. Karena definisi bilang kan tadi, menghargai kelebihan kekurangan diri sendiri dan mengutamakan kebahagiaan dan menjaga diri sekitar. Bukan berarti kita menjadi orang yang egois. Artinya kita tidak akan menolong orang. Misalnya saya punya makanan, ada orang lain yang membutuhkan, lapar, bukan berarti saya tidak akan berdana. Saya membutuhkan diri sendiri gitu kan. Tetapi saya mengutamakan dalam arti, kalau sesuatu itu saya punya makanan, kalau saya sudah tidak makan 3 hari, saya punya makanan. Kalau ada orang yang lain lewat butuh makan juga, saya tentu akan mengutamakan kesehatan saya. Kalau saya berikan, saya mati misalnya. Nah, kalau bahasa di puitis saya kan, itu namanya berkorban. Itu berkorban. Secara diromantisasi emang indah kalau jadi cerita ya. Tapi dalam dunia nyata, seseorang akan mencoba bertahan hidup pasti. Nah, kasus di sini adalah ketika seseorang mengutamakan orang lain dan dengan merusak kebahagiaannya sendiri, itu yang sudah menjadi toksik. Jadi kita harus menjaga diri sendiri, tapi tidak pula menjadi egois dalam arti saya nomor 1, orang lain tidak penting. Tapi kita mesti mengambil batasan di mana bahwa saya menjaga kebahagiaan dan kesehatan mental fisik saya tanpa mengorbankan orang lain juga. Nah, itu yang perlu kita jaga. Di mana garisnya? Bapak Ibu gunakan kebijaksanaan Bapak Ibu sendiri. Karena hal ini setiap kasus akan berbeda. Kita ambil contoh kasus, kita ambil intinya, terapkan pada kasus lain belum tentu bisa cocok. Nah, jadi disinilah digunakan kebijaksanaan dan jangan kalau bahasa anak muda, jangan judging gitu. Janganlah kita menilai seseorang tanpa melihat konteks dan situasinya. Karena seseorang begitu kita diletakkan pada sebuah situasi, belum tentu kita akan berpikir dengan cara yang sama. Jadi itu yang perlu kita penting. Nah, kemudian juga ada hubungan antara mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain. Sekarang gimana caranya Bapak Ibu mau belajar mencintai orang lain sedangkan Bapak Ibu sedang membenci diri sendiri? Bapak Ibu sedang sibuk menghujat, menjelekkan diri sendiri, tapi memuja-muja orang lain gitu kan. Ada sesuatu yang salah. Artinya dalam praktek cinta kasihnya ada yang gak seimbang. Nah disinilah
yang akan kita coba kita seimbangkan. Bagaimana kita praktek mencintai diri sendiri juga mencintai orang lain, bukan membenci diri sendiri mencintai orang lain gitu. Nah kemudian juga kita ada melihat dari sudut Buddhisme juga, bahwa dalam Buddhisme kita diajarkan untuk tidak berego. Sebenarnya benar gak dalam agama Buddha tidak berego? Dalam agama Buddha sebenarnya yang diajarkan adalahnya, kan Sang Buddha mengajarkan 3 fakta dunia. Masih ingat? 3 kenyataan, 3 kondisi dunia yang ada. Yaitu 3 tersebut: anicca, dukkha, anatta, atau lebih lengkapnya Sabe Sangkara Anicca, Sabe Sangkara Dukkha, Sabe Dhamma Anatta. Jadi dia mengajarkan segala bentukan itu adalah tidak kekal. Bapak Ibu bisa setuju itu kan? Kita melihat bahwa semua hal yang di dunia itu yang ada, yang bisa terbentuk, tercipta, pasti tidak kekal. Katakan hancur. Satu, selesai. Karena benda-benda tersebut itu adalah dukkha, berubah, maka anicca, maka sesuatu itu juga pasti menjadi dukkha. Karena sesuatu yang ingin kita lihat yang selalu berubah dan akan hancur, terbentuk, lenyap. Kalau kita melekat atau kita kebahagiaan kita bergantung pada benda itu, barang itu, begitu benda itu hilang, apakah kebahagiaan kita hilang? hilang. Pasti juga kalau kita bergantung ke sana. Artinya apa? Sabe Sangkara Anicca, Sabe Sangkara Dukkha. Yang terakhir Sabe Dhamma Anatta. Maka beda Sabe Sangkara, Sabe Dhamma. Terakhir Sabe Dhamma dia segala hal adalah anatta, bukan diri. Kalau kita bilang bukan diri, Sang Buddha mencoba menekankan bahwa dalam dunia ini tidak ada yang bisa kita sebut sebagai diri. Ini adalah sebuah kondisi, kombinasi dari keadaan yang ada. Nah, bagaimana hubungan dengan self-love? Apakah kalau kita bilang tidak ada diri, maka tidak ada si Beni, tidak ada si Budi, tidak ada si Anton? Secara realitas tertinggi, memang itu hanya sebuah bentukan kombinasi yang ada seperti ini yang disebut label namanya seseorang. Tetapi apakah dalam berkata Sang Buddha sendiri masih menyebut nama orang atau enggak? Masih. Dalam dunia nyata kita masih gunakan nama, kebenaran relatif yang kita ada. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang ego, mencintai diri sendiri, itu sebenarnya tidak berarti kita menegasikan dan membuat pengajaran Sang Buddha itu jadi tidak salah atau tidak tepat. Tetapi adalah bagaimana aplikasinya. Kita belum sampai di mana toh? Karena kita belum sampai sana, kita cara pandangnya masih di bawah toh. Gimana caranya yang bawah itu bisa sampai ke atas sekarang? Itu fokus kita kan. Nah, untuk bisa pada yang sampai ke atas, kita harus melihat mengembangkan sesuatu yang kita punya sekarang dengan baik. Di satu sisi, dengan membenci diri sendiri tidak akan mengarahkan kita mencapai nirvana, benar kan? Ya kan Sang Buddha udah bilang, 3 akar kejahatan, bahwa dosa moha, kesalahan, kebencian, kebodohan. Membenci itu termasuk membenci diri sendiri, itu tidak akan membawa kita kepada nirvana. Jadi gimana? Ya kita harus kembangkan diri. Sang Buddha kan mengajarkan kita mengembangkan diri. Apakah mengembangkan diri itu dengan membenci diri sendiri? Tentu tidak. Justru dengan mengembangkan diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan self love di sini. Bukan hanya sekedar cinta atau menjadi obsesif terhadap diri kita, merasa diri kita sempurna, narsistik, tetapi kita melihat bahwa kita perlu kembangkan sesuatu, kita sempurnakan, dan kita buang kebencian terhadap diri kita. Karena kalau kita nggak benci, rasa benci itu mengganggu kita berkembang, ya kita akan nyangkut di sana. Itu yang berusaha kita coba selesaikan dalam agama Buddha juga. Dan dalam agama Buddha juga kita mengajarkan tentang jalan tengah, atau bagaimana kalau kita melihat kisah-kisah awal Sang Buddha yang dipakai
perumpamaan katanya. Bagai gitar, senar gitar, dawai, kalau di set terlalu kencang, begitu dipetik bisa putus. Kalau terlalu longgar maka nggak bersuara. Begitu kan kalau kita punya gitar, kita punya dawai atau alat petik lainnya yang pakai senar. Terlalu kencang, resikonya menjadi patah. Terlalu lemas, bunyinya nggak keluar atau salah, out of tune gitu kan. Nah, dalam agama Buddha diajarkan jalan tengah. Sama, kalau kita terlalu mencintai diri kita sendiri menjadi narsistik, artinya kita nggak bisa move on, kita nggak bisa mencapai nibbana. Tapi di satu sisi ekstrim satu lagi, kita benci pada diri sendiri, nggak akan bisa juga maju kita. Jadi kita perlu ambil jalan tengah. Nah, jalan tengah di sini artinya diarahkan kepada self love, bukan sampai love yang sampai narsistik tadi, tetapi cukup mencintai diri sendiri dalam arti kita akan menghargai dan mengembangkan diri kita. Nah, itu definisinya yang kita awal di atas. Nah, kemudian kita tahu bahwa kalau kita membenci sendiri pasti akan berakhir tidak dengan hal yang positif. Kita akan berakhir dengan penderitaan yang lebih dalam. Hidup ini sudah sulit kan Bapak Ibu ya? Hidup ini sudah susah. Hidup ini sudah berat. Janganlah ditambah kita membenci diri sendiri yang makin mempersulit situasi. Bagaimana yang logika berpikir kita adalah apakah hal ini dapat memperbaiki situasi? Oke, saya orangnya pendek. Apakah saya bisa merubah diri saya yang pendek menjadi tinggi? Saya Bapak Ibu. Jawaban normal sih bilang nggak bisa ya. Jawaban normal nggak bisa. Kenapa saya bilang jawaban normal? Kenapa? Karena ternyata saya cari tahu ternyata bisa ya orang jadi tambah tinggi. Diapain tuh? Rupanya ada prosedur di medis ya. Jadi untuk bikin tambah tinggi itu kan yang mengganggu kita sebenarnya akan membuat kita tidak tinggi. Ototnya, apa ototnya? Otot kan bisa melar kan? Kita bisa tarik. Yang nggak bisa melar apa ya? Tulangnya kan? Ternyata dalam medis itu canggih pokoknya. Kalau orang mau tambah tinggi, tulangnya dipatahin dulu. Dipatahin, ditarik, geser, dikasih, nanti tulang itu akan dipaksa nyambung tambah panjang. Jadi yang dipatahin, ditarik panjang, dia akan nunggu kita menjadi lebih tinggi 1 cm, 2 cm. Bisa ternyata. Tapi kalau bisa Bapak Ibu mau nggak? Ada yang mau tambah tinggi? Saya ngebayangin, aduh ngeri banget ya. Tulang kita akan dipatahkan, kita tarik, lalu dalam beberapa bulan kita nggak jalan, dia akan sambung lagi. Oke. Biasanya ini kenapa orang lakukan ini? Bukan karena mungkin karena orang mau ekstrim pengen kelihatan tinggi, atau biasanya ada orang punya masalah dengan kaki kiri makanannya nggak seimbang misalnya, karena bisa berbahaya bagi kesehatan. Jalan kalau nggak seimbang cenderung jatuh ya, cenderung jatuh tersandung macam-macam. Tapi untuk bikin tambah tinggi bisa. Nah kalau Bapak Ibu penasaran, oke, saya benci pada diri saya karena saya pendek, saya mau tambah tinggi, mau operasi? Mau? Punya duit ya? Enggak. Ya sudah. Kalau sudah gimana? Ya udah, saya benci diri saya. Apakah itu menyelesaikan masalah? Hidup kita sudah banyak masalah, membenci itu makin nambah masalah lagi. Solusi gimana? Ya itulah, terimalah keadaan kita. Memang saya pendek. Pertanyaannya, kalau saya terima pendek, apakah selesai udah sampai di sana? Saya tidak mampu memasak, saya tidak mampu melakukan kegiatan, saya tidak mampu berhitung. Ya sudah, saya menerima ke diri saya sendiri, saya bahagia, saya nggak membenci diri sendiri. Habis itu ngapain? Ya udah, rebahan aja. Saya cari kerja nggak dapat. Sudah, saya nggak bisa hitung, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa bangun pagi, saya pendek, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa berhitung, menghafal, saya nggak bisa semua. Tapi saya nggak benci diri saya kok. Saya sudah menerima, saya berdamai, saya rebahan aja di rumah deh.
siapa tahu ada panggilan, yang penting lamar aja, santai. Apakah begitu juga? Enggak. Kenapa nggak gitu Pak? Kan Itu mencintai diri pasrah. sendiri saya, dilepaskan. Lepas gimana? Lepas diri sendiri gitu Pak. Saya lepaskan diri saya keluar. Kalau itu adalah sudut pandang pasrah namanya. Pasrah artinya ya tidak ada pengembangan apapun. Kalau kita pakai sudut pandang yang tadi ya, oh saya pendek. Kalau saya pendek, biasanya penampilan saya kurang menarik. Penampilan saya kurang meyakinkan. Kalau saya jadi sales, saya menjual sesuatu. Kalau sales Bapak Ibu menilai dari apa? Pasti melihat orangnya dulu kan ya. Ini meyakinkan nggak nih salesnya nih? Kalau orang yang kelihatannya tinggi, rapi, keren, mau meyakinkan gitu. Orang yang pendek, ada sesuatu yang salah. Tapi ternyata, apakah tinggi badan itu yang menentukan saja? Enggak. Ternyata punya ada satu lagi teman saya, orangnya pendek banget untuk ukuran cowok. Ya, kalau kita ngomong jujur, Bapak Ibu kalau ikutin penelitian research ya, jadi ada korelasi antara tinggi badan dan kesuksesan seseorang. Jadi ada korelasi. Kalau semakin tinggi seseorang, kemungkinan dia berhasil menjadi orang sukses, kaya itu lebih besar. Kenapa? Ya karena itu kita bilang don't judge book by its cover. Jangan menilai buku dari bungkusnya, luarnya. Kita tidak boleh menilai orang dari apa yang kita lihat. Benar gak? Teorinya benar, prakteknya ya tidak. Bapak Ibu tiba-tiba lagi jalan di depan, baru keluar dari wihara sini mau pulang, ada orang baju lecek, dekil, nyamperin Bapak Ibu buru-buru. Respon kita apa? Something's wrong kan? Ada yang salah nih. Harus hati-hati, ada apa nih? Ini mau pengemis minta duit atau mau rampok atau mau sesuatu, langsung kepikir gitu kan. Tapi kalau yang ternyata yang datang tiba-tiba pakai jas rapi samperin Bapak, kita kan akan terkesima, ini siapa ini ya gitu ya. Ternyata penampilan itu menentukan cara kita menilai. Salah kan? Ya enggak, itu karena bawah sadar kita. Ini survival kita emang dulu begitu. Kita punya, kenapa kita mengeneralisasi menilai dari bungkusnya? Karena supaya bisa hidup, kita harus mengambil keputusan cepat. Nah, yang kayak begitu kita menilai orang dari luarnya, itu kan keputusan bawah sadar kita sebenarnya. Nah, kalau balik ke orang yang pendek tadi, kalau seseorang pendek, lalu akan selesai hidupnya? Ya enggak, ternyata teman saya itu sangat pendek, tapi dia sangat sukses kan. Apa yang membuat dia sukses? Ternyata dia mengembangkan kemampuan ngomongnya. Kalau dia ngomong, kemana pun masuk. Mau ngomong sama level orang seperti apa, apapun kena masuk. Walaupun orangnya pendek, nggak meyakinkan, tapi begitu dia mulutnya keluar, wah luar biasa. Nyambung kemana-mana. Mau bisnis kayak apa, walaupun tampangnya nggak meyakinkan, lecek, tebus, gold, jadi. Itu yang terjadi. Artinya apa? Untuk menjadi sukses, untuk melakukan sesuatu, kita pertama harus sadar dulu tadi, menerima kekurangan kita. Saya tahu saya punya kekurangan. Artinya apa? Kalau saya punya kekurangan di sebuah bidang, saya harus lebihkan di tempat lain. Apa yang bisa saya lebihkan di tempat lain? Bicara. Bukan kita nggak makan doang, tidur doang. Nah, ini sama kasus kayak misalnya ada sekitar 20 tahun yang lalu juga ya. 25 tahun yang lalu saya ada meeting sama customer gitu. Saya meeting perusahaan yang besar. Begitu meeting sama, saya menilai selalu dari luarnya. Saya ngomong, wah ada orang yang tampangnya meyakinkan, besar badannya, tampangnya keren, bapak-bapaknya. Saya pikir itu bosnya. Sebelahnya pendek, kecil, hitam, jelek, kurus. Ternyata itu bosnya. Jadi selama ini saya negosiasi sama dia, bosnya di sebelahnya cuma ngamatin. Itu saya nggak ngomongin sesuatu yang salah. Nah itu contohnya bahwa kadang-kadang kalau seseorang punya kekurangan, berarti dia ada kelebihan di tempat lain. Dia bisa jadi bosnya, kenapa? Wah,
kualitas, dia punya kualitas. Ternyata begitu negosiasi sama dia, baru ketahuan kualitasnya. Begitu dia buka suara, ngomong, cara menyampaikan, cara bernegosiasi, wah, ini emang beda kualitas. Kecil, hitam, jelek. Terus, tapi dia buka suara, ampun. Jadi dia bisa melihat dari sudut yang tidak dilihat orang lain, dia bisa menegosiasikan dengan baik. Nah, sama kayak gitu. Kalau kita merasa kita punya kekurangan, kita terima, kita kembangkan apa yang bisa saya kembangkan dari diri saya. Saya tidak mampu, misalnya teman saya misalnya, ya sama lah. Kalau udah umur mau paruh usia ya, ya saya sama teman saya itu punya genetik yang bertolak belakang gitu ya. Begitu udah mau gocap, saya masih gondrong, dia sudah mulai menipis rambutnya. Bedanya dia bukan justru rambutnya menipis, dia gunakan sebagai kelebihan dia, ditekankan. Gimana caranya? Sama dia makin digundulin, habis digundulin diminyakin, apa yang terjadi? Kinclong. Kinclong, pakai baju rapi, udah kelihatan keren. Berbeda. Begitu dia kinclong, kepala kinclong ngumpul sama banyak orang, dia yang pertama kali terlihat, dia paling diingat orang, paling memorable. Itu dijadikan kelebihannya dia. Jadi kalau kita punya kekurangan, carilah kelebihan kita. Atau bisa kekurangannya diputar balik jadi kelebihan kita. Nah, itulah bagaimana kita melihat kita punya kekurangan, jangan kita benci, tapi kita mencari sesuatu yang membuat kita lebih ataupun kita putar balik. Kemudian juga zaman sekarang juga biasanya orang kalau punya kekurangan kan akan nggak percaya diri. Di satu sisi, Bapak Ibu yang punya account Instagram, TikTok, kalau gitu Facebook gitu ya, atau Friendster, sudah ada ya. Oh, Bapak ketahuan nih, berarti punya dulu ya Pak ya. Kita seangkatan Pak berarti. Sebelum Friendster lagi. Nah, jadi zaman dulu itu kita punya apa? Zaman sekarang, perhatikan. Coba kalau ada orang-orang begini. Begitu dia post Instagram atau post TikTok, kalau ada yang nge-like, rasanya gimana? Senang. Yes. Ini udah 10 orang yang nge-like nih. Udah 200 orang nge-like nih. View-nya sudah 100 nih, 200 nih. Itu sebenarnya apa yang terjadi di sana? Orang-orang begitu sebenarnya mendapatkan, bukan saya bilang mencari ya, tapi itu kita orang semua pasti akan begitulah. Kalau misalnya saya bikin post, Bapak Ibu post tentang diri sendiri, lalu banyak yang like, memberi selamat, kalau bahkan viral atau viral positif ya, kita akan merasa bangga, senang. Itu apa yang terjadi? Kita sebenarnya mendapat validasi dari orang lain, kita diakui sama orang lain. Kalau kita sedang mencari validasi juga gitu. Kalau misalnya saya berharap, saya akan post lagi, malahan orang mengejar kita. Malahan orang like-nya yang kita terima cuma 1-2 orang. Itu pun keluarga. Bapak emak saya yang nge-like. Orang lain gak ada yang nge-like. Sedih gitu kan. Itu artinya apa? Kita sebenarnya mencari validasi, kita meletakkan kebahagiaan ke orang lain. Kita kayak gambling gitu kan. Saya post, kalau saya dapat like, saya bahagia. Kalau saya nggak dapat like, saya tidak bahagia. Logis gak ketahuannya itu sebenarnya? Lucu kan? Saya mau bahagia, tapi saya serahin ke orang lain. Kalian menentukan kebahagiaan saya gitu kan. Saya kirim post, Bapak Ibu yang like. Kalau Bapak Ibu nggak like, saya sedih. Kalau Bapak Ibu like, saya bahagia. Kalau secara logik saya pikir, kok aneh ya, saya malah kasih kebahagiaan, orang lain tentukan kebahagiaan saya. Ngapain saya biarkan Bapak Ibu yang menentukan kebahagiaan saya gitu kan? Lucu kan? Tapi itu adalah bentuk ekstrimnya, pakai aplikasi, pakai Instagram, TikTok, macam-macam. Tapi di dunia nyata ternyata sama juga loh. Kita nggak punya ide lah. Kalau Bapak Ibu misalnya merasa pergi kerja atau kok udah pergi, lalu tiba-tiba ada teman kantor kita bilang begini, wih bajunya bagus ya hari ini. Wah kita senang. Oh iya baju baru nih, baru beli kemarin.
murah lagi. Baju goban kelihatannya kayak cetiau gitu kan. Oh senang, bahagia dipuji. Tapi kalau kita pakai ke kantor tiba-tiba ada yang komen, baju lu kayak tante-tante ya, kayak omong jelek ya, langsung mengganggu kita konsentrasi, udah nggak konsen hari itu tuh, langsung kita nggak fokus, udah nggak apa. Artinya apa? Itu contoh dalam diri nyatanya nggak pakai aplikasi, tapi orang lain komen ganggu kita, malah kita nggak konsentrasi, kita merasa kebahagiaan kita hilang. Tetangga ngomong apapun itu bisa ganggu. Jangan sampai begitu ya, Mak. Poinnya adalah gini, jangan kebahagiaan Bapak Ibu, tetangga Bapak Ibu yang tentukan. Kok Bapak Ibu yang mau bahagia kok harus izin sama tetangga ya? Tetangga bagus gak? Bagus. Oke, senang. Jangan begitu. Nah, kalau tetangganya semuanya positif, kalau tetangganya semua negatif gimana? Berarti kita akan sedih terus, kita akan tersiksa secara mental sama tetangga kita. Jadi kita yang tentukan. Kemudian kita tinggalkan bentuk pandangan diri kita yang kaku atau rigid, apa istilahnya? Kalau pakai bahasa ekstrimnya, diri kita yang kekal. Maksudnya begini, saya itu bodoh, saya itu nggak mampu membaca, saya itu nggak bisa bahasa Inggris. Kalau jiwa itu atau diri kita kekal, maka akan begitu selamanya. Kan Sang Buddha dibilang, Sabe sangkara anicca, segala bentukan tidak kekal. Tidak kekal dalam arti apa? Dalam arti akan berubah menjadi buruk maupun berubah menjadi baik. Benar toh? Ini saya pernah lakukan ini ke teman-teman saya yang Buddhis ya. Kalau teman saya ulang tahun berhasil, sukses, saya salami. Selamat ya, Sabe sangkara anicca. Biasanya sampai sangkara anicca kapan ngomongnya? Rumah duka. Ada yang wafat begitu kan? Kalau ada yang wafat, Sabe sangkara anicca. Ya kok pakai logika kan? Benar juga sih, semua tidak kekal. Berarti keluarga saya bisa meninggal. Kayak tadi ya, bicara karena saya belum mengatasi kematian, wajar saya mati gitu kan, meninggal. Sama. Tapi kalau kita ambil dari sudut positif ya, Sabe sangkara anicca ya. Artinya apa? Kita cuma tidak kekal. Kamu yang dulu tidak sukses sekarang menjadi sukses. Kamu yang bodoh sekarang menjadi pintar. Kamu yang jelek sekarang menjadi cakep. Kamu yang pemarah menjadi orang sabar. Sabe sangkara anicca. Jadi Sabe sangkara anicca jangan dilihat dari negatifnya doang, dan dari positifnya juga dong ya. Jadi seseorang berubah, apapun bisa berubah. Saya pendek, bisa tinggi gak? Bisa, kalau pakai duit tadi operasi kaki jadi tinggi. Saya itu jelek, tenang. Zaman sekarang oplas udah bisa, udah canggih gitu kan. Saya itu bodoh, nggak bisa berhitung. Emang handphonenya nggak ada kalkulator atau? Gitu kan? Saya nggak mau memasak, buka YouTube lah. Tutorial memasak tuh banyak. Mau masakan apa? Sebutin aja. YouTube search, ikutin, lakukan, keluar hasilnya, jadi bisa. Semua itu bisa dilakukan. Jadi jangan kaku menganggap bahwa saya itu jelek, saya tidak mampu, saya itu kurang, lalu selamanya saya begini. Kita sadar itu, tapi kita lupa. Dalam agama Buddha kan dikatakan seseorang bisa terlahir menjadi dewa, bisa jadi binatang, bisa jadi neraka, bisa dewa lagi. Itu artinya naik turun kan? Sabe sangkara anicca tuh. Jadi ngapain kita harus di bawah? Gimana caranya kita naik ke atas? Jadi dipikirkan, dicari caranya. Informasi sudah banyak, internet ada, handphone zaman Bapak Ibu sekarang kan cellphone udah pakai smartphone ya. Pakai zaman dulu ya, pakai Nokia pisang zaman dulu. Mungkin yang sebagian nggak tahu Nokia pisang apaan ya. Nokia pisang, Nokia 5110 itu yang legend. Mau bercanda itu ya, kalau Nokia 5110 itu kalau jatuh ke bawah lantainya pecah gitu ya. Bukan handphonenya rusak. Zaman sekarang handphone jatuh, handphonenya berkeping-keping. Zaman dulu enggak, jatuh lantainya pecah. Nah itulah kita melihat bahwa diri kita sendiri itu ternyata Sabe sangkara anicca. Kita harus berubah seiring zaman juga. Ikuti perkembangan zaman. Aduh bisnis gue udah gak bagus nih ya. Dagang dulu
sebulan cuan gocap, sekarang cuan goteo aja susah. Sampai Sangkara Nica, benar. Tapi di satu sisi kita juga sampai Sangkara Nica, kita bisa mengikuti keadaannya juga. Dulu jualan sales keliling ke perusahaan kayak cuma dapat tiga order, masih dirubah cara pikirnya berarti. Mekanisme pakai cara apa? Lewat media sosial, lewat apapun, atau lewat koneksi, bisa kita jadi yang 30 orderannya sampai Sangkara Nica. Jadi yang perlu kita tahu adalah dunia selalu berubah, tinggal kita mau berubah ke arah atas atau bawah doang. Pilihan kita diri sendiri ya. Nah, dan kita harus melihat bahwa diri kita adalah berhubungan dengan orang lain. Dunia kita berhubungan satu sama lain. Saya sebagai orang, saya benci diri sendiri. Udah, saya ingin menyelesaikan hidup saya lah. Biarlah karma saya selesai di kehidupan ini. Saya bayar hutang karma saya. Saya ingin bunuh diri. Tapi lupa, kalau saya mati, adakah yang menderita menangis kehilangan saya? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya keluarga. Kalau saya mati, saya nyusahin mereka, saya menjadi lebih susah mereka kan jadinya kan. Kita lupa dunia itu saling berhubungan. Janganlah kita berpikir sempit juga karena benci menjadi gelap mata. Karena biasanya orang bilang, kalau sedang emosi, kesal, marah, maka keputusan diambil biasanya tidak logis dan tidak bijaksana. Jadi ambillah keputusan ketika kita sedang tenang, tidak emosi, tidak terbawa emosi ya, dan tidak terburu-buru. Nah itu dari sudut agama Buddha. Nah, bagaimana solusinya kita menyelesaikan tentang problem-problem yang ada dengan self-love kita? Nah, pertama, identifikasi dulu tentang pandangan tentang diri Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu nilai apa yang menjadi kekurangan Bapak Ibu. Apakah itu menjadi brand diri Bapak Ibu? Apakah menjadi identitas diri kita? Jika iya, buanglah itu. Misalnya Benny si ceroboh, karena saya ceroboh mulu. Begitu itu sudah masuk ke dalam pikiran saya, si ceroboh, maka saya akan lakukan itu ceroboh terus. Saya akan menerima dan menjustify bahwa saya orang ceroboh, ya sudah. Tapi kita harus buang pandangan bahwa saya si ceroboh. Labeling seperti itu juga dibuang. Sama kita nge-labelin anak keluarga kita juga, teman-teman. Ini si bego, si bodoh, si badung, si jelek. Itu semua bisa berubah. Jadi labeling itu kadang-kadang bisa jadi mental block seseorang. Kalau kita punya ke diri sendiri, orang labeling kita, jangan terima. Jangan mau terima. Orang boleh menilai kita bodoh, kita pendek, kita jelek, tapi jangan itu menjadi identitas kita dan lalu kita stuck di sana. Karena kalau kita masih punya identitas begitu, kita nggak ingin berubah. Orang cenderung nggak mau berubah kan. Saya sudah nyaman dengan diri saya, itu saya jadi saya. Nah itu yang harus kita buang, identifikasi itu. Nah, berikutnya lagi yang bisa ganggu adalah penyesalan masa lalu. Saya yakin ada orang juga yang membenci dirinya sendiri karena dulu mengambil keputusan yang salah. Dulu mengambil keputusan, saya nyesal dulu gue pacaran sama lu, nyesal lu kawin sama lu, nyesal dulu ngambil kuliah kedokteran, nyesal dulu sekolah di sini, nyesel dulu masuk kerja ke situ, nyesel dulu gak pergi ke kota ini gitu kan. Hal-hal seperti itu juga bisa mengganggu kita, penyesalan. Karena itu bisa ganggu bahwa sadar kita harus melepas itu. Ya kita udah secara teori kita udah tahu ya, masa lalu gak bisa dirubah. Ya sudah gitu. Jadi penyesalan gak ada gunanya lagi. Gunanya masa lalu apa? Belajar dari kesalahannya supaya kita tidak mengulangi lagi. Itu doang. Bukan berarti masa lalu itu menentukan keputusan masa depan yang membuat kita nyangkut dengan masa lalu. Dan berikutnya adalah kita coba mengembangkan growth mindset. Jadi apa? Hidup ini kita selalu tumbuh dan berkembang. Saya sudah berumur 60. Apa sih yang bisa saya kembangin lagi? Banyak.
udah tua juga bukan berarti nggak bisa berkembang. Ternyata orang justru kalau tidak berkembang maka dia akan berhenti. Contohnya, kita perhatikan orang-orang yang otaknya selalu masih digunakan, kecenderungan nggak pikun. Orang yang fisiknya selalu digunakan, kecenderungan fisiknya semakin kuat. Kan badan itu prinsipnya efisien. Artinya gini, kalau saya sering ngangkat beban, saya berotot. Untuk maintain otot kan perlu energi juga. Kalau saya nggak ngangkat berat lagi, ototnya nyusut. Karena badan mau efisien, ngapain punya otot gede tapi kalau nggak diangkat gunakan angkat berat. Begitu kita angkat berat, gede lagi. Begitu nggak pakai, kecil lagi. Nah, otot juga begitu. Kita punya kesadaran, konsentrasi. Kita jarang berpikir, ya lama-lama kita jadi nggak mampu berpikir. Berpikirnya simple-simple, nggak bisa berpikir kompleks, berhitung macam-macam. Jadi sarannya adalah ya sudah, kita gunakanlah apa yang kita punya dengan baik secara fisik maupun mental. Gunakanlah belajar teka-teki silang, belajar sudoku, main game. Yang penting secara mental tetap engage, jalan terus. Fisik juga tetap gerak terus. Jadi itu yang penting. Nah kemudian juga ini harusnya ada di meta bawana ya Bapak Ibu ya. Harusnya sudah dilakukan, cuma biasanya di bagian yang sering kelewatan. Kita selalu bilang bahwa semoga saya berbahagia. Dan biasa harusnya begitu ya. Dimulai dengan diri sendiri ke dalam. Semoga saya berbahagia. Lalu semoga saya bebas dari penderitaan. Baru ke orang-orang yang dekat, orang yang dicintai. Lama-lama baru ke orang yang tidak kita kenal. Baru ke semua makhluk. Itu bentuk solusinya. Nah, kemudian bentuk lain lagi adalah ini adalah sebuah framework atau rangka perjalanan yang harus bisa kita gunakan untuk mengembangkan cinta kasih self love kita. Yang pertama itu kita mulai dengan mengenal diri sendiri. Coba Bapak Ibu evaluasi diri sendiri dulu. Saya itu seperti apa ya? Saya orangnya tidak mampu berbicara di depan umum. Saya tidak mampu basa-basi sama orang. Saya udah bikin daftarnya. Berikutnya, terimalah kondisi kita bahwa saya nggak mampu untuk berbicara. Next stepnya apa? Ya perbaiki. Ikutilah latihan untuk public speaking, untuk ngomong sama orang. Ada banyak komunitas-komunitas yang untuk belajar, untuk ngomong. Contohnya, saya juga belakang ini, dulu itu saya baru tahu sih. Jadi ada komunitas untuk public speaking. Jadi tujuannya mereka kumpul setiap bulan, digilir. Setiap orang diberikan kesempatan public speaking. Jadi sesama orang yang belajar. Jadi kesannya dia lebih nggak canggung ya. Nggak kalau tiba-tiba orang baru mau belajar disuruh ke depan ceramah gitu ya. Oh langsung gemeteran gitu ya. Saya juga dulu gitu. Saya dulu masih ingat saya disuruh public speaking waktu zaman saya SMP. Di depan orang kelas, saya disuruh ke depan public speaking. Dari belakang yakin sampai depan diem doang saya 5 menit, keringat dingin. Sampai disamperin, diseret orang ke pinggir duduk. Dulu saya begitu. Ya itu. Sekarang saya ngomong ya mungkin saya kelihatan gak tau malu. Pede aja nih orang ngomong di depan ya. Nah, itu artinya ekstrim dari orang saya gak bisa ngomong sampai bisa ngomong begini. Pasti kan ada belajarnya loh. Sama. Itu juga yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau public speaking, mau belajar ngomong, bikin aja kumpulan orang, kita belajar public speaking yuk. Setiap orang tanggal sekian misalnya di wihara sini, kamu presentasi 10 menit, minggu ini kamu 10 menit, minggu depan siapa ganti-gantian. Jadi kan terbiasa ngomong di depan orang, lalu tambah orang baru dan seterusnya. Itu bisa dikembangkan. Atau belajar memasak. Saya nggak bisa memasak, buka YouTube belajar, panggil teman, cicipin dong, komen dong gimana. Kita belajar masukan. Biasa kalau orang takut kalau diberikan
komen negatif ya, orang takut dikritik kan, dikritik orang takut. Tapi kalau kita tahu bahwa saya sengaja minta dia kritik ya, artinya saya lebih terbuka untuk terima. Misalnya punya sepupu, punya keluarga, bisa juga diatur. Cuma jangan panggil nenek sama cucu ya. Kalau masak, kenapa? Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa? Karena begini katanya, anak muda lidahnya itu sangat sensitif. Jadi kena asin banget enak gitu. Orang tua kecenderungan lidahnya sudah mulai kurang sensitif. Jadi asinnya anak muda sama asinnya orang tua itu beda levelnya. Makanya orang bilang semakin tua tuh berani bumbu gitu kan. Nah, itu maksudnya. Orang tua cenderung lidahnya itu semakin tidak peka, jadi bumbunya wah semua dikasih lebih gitu ya. Nah, ya fakta lah itu. Mertua saya juga begitu. Dia bilang enggak asin, coba dalam hati ini asin banget, dia masih kasih kecap lagi. Ya, apa nggak darah tinggi? Ya mungkin juga itu penyebabnya ya, orang tua tuh kecenderungan darah tinggi kenapa? Nggak asin mulu ditambah. Nah, dari balik lagi, kita sudah kembangkan diri sendiri. Kalau kita sudah kembangkan, kita cenderung begini. Kalau kita ada achievement atau mencapai sesuatu, kita cenderung senang. Saya bikin, misalnya anak saya yang kecil, ayo masak, belajar, motong. Begitu dia potong sekali, belajar motong, diajarin hati-hati, senang. Makanan yang dia makan bisa disuruh susah, tapi kalau dia potong sendiri, dia jadi mau makan sendiri kan. Besok-besok apa? Sini, saya aja potong. Dia jadi berhasil sekali, dikasih yang lebih sulit. Jika sulit sama, akan belajar makin semangat. Makin lama makin sulit yang bisa. Sampai sekarang goreng bisa. Jadi ini modal kecil sama kayak kita juga. Sebenarnya kita bisa ngakalin. Kita belajar yang kecil dulu. Lama-lama kita belajar makin sulit, makin percaya diri, lalu bisa yang hal yang sulit. Kalau kita sudah mengembangkan diri sendiri, kita tahu kita jadi mampu. Oh, saya mampu ya berubah. Saya mampu jadi bisa. Makin mencintai diri sendiri. Lakukan itu terus menerus. Sampai kapan? Sampai kita mati dong. Jangan berhenti merasa oke, kayaknya gue udah perfect deh gitu ya. Gak ada istilah orang perfect itu. Dunia itu luas, pengetahuan itu banyak, kemampuan itu banyak sekali. Makanya ada spesialisasi kan, gak ada orang yang generalisasi yang bisa segala hal. Carilah orang, kamu bisa apa? Saya bisa public speaking, saya bisa bernyanyi dengan bagus, saya mampu berenang dengan jarak jauh. Dia bisa semua, bisa salto nggak? Belum tentu bisa kan? Jadi selalu akan ada sesuatu yang tidak bisa. Bisa programming nggak? Belum, mungkin bingung lagi. Udah bisa operasi belum? Oh nggak, makin berat lagi. Jadi kita sebenarnya banyak yang bisa kita kembangkan. Waktunya yang kurang, yang bisa dipelajari itu justru banyak yang kembangkan. Tapi belajar mau bebas ya. Kalau Bapak Ibu merasa punya waktu, suka musik, belajar alat musik dari sekarang lah, dari hal sederhana aja. Belajar musik buat hobi, sampingan, karena itu bisa boost percaya diri juga. Lanjut, apa yang kita bisa lakukan? Nah, pertama kita belajar bagaimana kita metta karuna mudita, diajarin sama Buddha. Sama, kita juga belajar self compassion, bagaimana kita berempati kepada orang lain, berempati kepada diri sendiri juga. Jadi kita menghargai diri sendiri tanpa menjudge. Demikian pula otomatis kita tidak akan menjudge orang lain. Saya tahu orang lain nggak mampu, ini jelek, ya sudah, itu keadaannya sekarang. Saya tidak akan menjadikan itu tetap fix, tidak berubah. Sama kita punya tim, punya teman, kalau ada punya kekurangan ya kita coba ya, kamu bisa berubah, kamu bisa berkembang. Nah, lalu juga berhentilah negatif self-talk. Apa sih negatif self-talk? Artinya kita berbicara pada diri sendiri tapi yang negatif-negatif. Pernahkah Bapak Ibu merasa dalam begitu gagal melakukan sesuatu, tiba-tiba di kepikiran kita muncul kata-kata, kamu sih emang bodoh, kamu bodoh, gak mampu bisa, kamu emang gak bertanggung jawab, kamu itu emang gak bisa diandalkan. Nah, hal-hal seperti itu harus dihentikan. Kenapa judging begitu? Biasanya yang membuat kita berkembang itu gak bisa naik, itu menekan ke bawah.
Kalau punya kebiasaan itu, ubahlah negatif self talk itu jadi, kita menganggap itu cuma pikiran yang muncul, itu bukan diri saya. Jangan jadikan itu sebagai identitas kita. Nah, kita coba pikir, kalau kita punya teman baik, ya. Kalau dia punya kesalahan, kekurangan, kita ngomong gimana? Bego lu, gak gitu dong sama teman baik. Tenang bro, ini kan cuma satu. Next time kita bisa lebih baik lagi. Kita bisa ngomong sama teman baik begitu. Tapi sama diri sendiri masa enggak? Bego lu, diri sendiri nih, emang gua mau bego, gak mampu nih. Orang lain bisa baik-baik sama teman baik, tapi sama diri sendiri kok enggak? Ya anggap aja kita sedang ngomong ke diri sendiri kayak teman baik kita. Itu yang harus dilakukan. Nah, ada setting boundaries with wisdom. Ini ada orang-orang kondisi yang terjebak pada situasi yang tanda kutip toksik ya. Jadi mesti ada batasan juga. Dimana kalau ada orang-orang yang memang demanding, yang benar-benar susah dihadapi, banyak maunya, kita mesti bisa jangan mengorbankan diri sendiri hanya sekedar untuk memuaskan orang lain juga. Itu yang perlu kita sadari juga. Ada batasannya. Pakai kebijaksanaan. Di mana garisnya? Kita tentukan sendiri tergantung situasi kondisi. Tapi yang perlu diingat adalah jangan sampai kita mengorbankan diri sendiri untuk memuaskan orang lain. Karena di mana-mana hubungan yang baik adalah hubungan dua arah. I'm happy, you happy. Bukan you happy, I'm dying. Jangan kita yang setengah mati, orang lain yang bahagia. Kalau bisa sama-sama bahagia, sama-sama dapat ke manfaat. Itu baru hubungan orang yang positif. Dan itu ada balance giving without self-exhaustion. Jadi kalau kita memberi itu berdana juga pakai kebijaksanaan. Saya lagi krisis ekonomi, uang sekolah anak pas-pasan. Weh, ada banting, dana. Salah gak? Wah, itu bagus. Tapi begitu dia berdana, anaknya besok nggak sekolah. Lalu kita pikir lagi, mana yang benar? Uang yang mau dikasihkan buat bayar uang sekolah atau disumbangkan kepada bank? Tidak. Silakan diputuskan sendiri mana yang bijaksana. Buat saya, ya saya kasih anak sekolah dulu dong, karena tanggung jawab saya. Kenapa? Dana nggak harus dalam bentuk uang atau bentuk apa, kan sih bisa dalam bentuk tenaga apapun lainnya. Jadi janganlah kita juga mengorbankan sesuatu untuk yang karena mencari sesuatu yang besar. Istilahnya begini, ini kayak teman-teman kita yang mungkin beragama lain fokusnya adalah kehidupan setelah kematian. Yang penting mati masuk surga. Kalau agama Buddha gimana? Yang penting jangan mati gitu. Bukan, yang agama Buddha juga sama. Kalau misalnya habis mati terlahir di alam yang bahagia. Tapi bukan berarti di kehidupan ini kita menderita banget gitu. Kalau kita idealnya ideal bercandaan angkatan zaman dulu itu ya. Lahir kaya raya, besar foya-foya, mati masuk surga, begitu kan maunya. Idealnya itu. Tapi itu kan lahir kaya raya, nggak bisa kita kendalikan. Memang kita lahir langsung bisa pilih, saya mau orang tuanya yang kaya gitu ya, nggak bisa. Besar foya-foya dalam arti punya banyak uang yang bisa dilakukan untuk menikmati hidup, mati masuk surga. Artinya kan ada prasyarat masuk surga, perbuatan harus baik. Nah, gimana kalau kita fokus bukan pada itu, tetapi kita fokus gimana? Jangan pada mati masuk surga, tetapi kita bagaimana mikirin gimana caranya supaya kehidupan ini kayak mendekati surga, matinya baru surga beneran. Sekarang trial dulu surga di dunia kayak apa, nanti baru mati masuk surga. Tapi bukan berarti nanti jadi pembenaran. Hari karena kita mau trial masuk surga, kita dugem ya. Emang kalau dugem nanti masuk surga, enggak dong. Tapi ya kita anggapnya perbuatan yang kita baik, tetapi bikinlah situasi kita itu tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Kan
syarat masuk surga apa? Pasti sesuatu yang positif kan? Tidak ada kebencian, nggak marah-marah, nggak penuh dengan iri hati. Kita bikin hidup kita tuh, hati kita kayak kita di surga aja. Gimana kita mengkondisikan? Tadi udah bukti baru masuk surga gitu. Nah, itu fokus yang perlu kita rubah. Dan yang terakhir adalah belajar bersyukur. Bisa banyak cara salah satunya kalau Bapak Ibu kalau zaman dulu itu punya buku diary, kalau zaman dulu ya, punya buku diary, setiap hari ada tanggalnya, apa yang terjadi hari ini. Kalau Bapak Ibu yang dulu sempat hidup pada zaman itu pernah merasakannya. Zaman sekarang bisa, smartphone Bapak Ibu udah aplikasinya banyak gitu diary. Coba Bapak Ibu setiap kali malam sebelum tidur buka aplikasinya, tulis ini. Hari ini saya bersyukur karena sebutlah hal positif. Saya syukur ketemu teman lama SMA saya. Hari ini saya dikasih kado, saya dikasih permen sama teman saya. Hari ini saya ketemu saudara saya. Apapun itu, saya pergi nonton, ditulis saja. Jadi hal yang berbahagia ditulis. Besoknya apa? Dilakukan lagi setiap hari. Akibatnya apa? Kita fokus kita menjadi sesuatu yang positif. Kita bersyukur. Apa yang saya enjoy, apa yang saya nikmati, apa yang saya syukuri. Jadi belajar menerima keadaan dan menghargai. Karena seringkali kehidupan kita fokus sama kesulitan, tapi kita melupakan hal-hal positif yang gitu, walaupun kecil. Jadi nggak harus yang saya makan mewah hari ini, nggak harus gitu. Saya senang, asik, dapat keripik tempe favorit gue, ya. Boleh, nggak masalah. Hal apapun itu kecil aja. Jadi belajar journaling ini untuk bersyukur ternyata long term, jangka panjang, dampaknya bagus. Kita melatih sebenarnya pikiran kita untuk berpikir positif dan menikmati, menghargai, bersyukur. Apapun yang terjadi di depannya nanti, otomatis kita tidak akan mudah berpikir negatif. Jadi kita melihat dari sudut kondisi sulit, kita tetap bisa menjaga kondisi batin kita berbahagia. Jadi istilahnya mencari kebahagiaan lah di sela-sela rumitnya kehidupan gitu ya. Nah, sebagai penutup, ada sebuah quote yang menarik ya. Jadi hidup itu singkat. Meskipun perjalanannya itu bergelombang, tidak rata, tapi setidaknya walaupun jalan tidak rata, kita cobalah nikmatin perjalanan ini menjadi sesuatu yang bisa dinikmati sampai akhir kita. Jadi perjalanan ini kita tahu jalannya nggak rata, tapi daripada kita marah-marah sambil jalan itu, jalan yang nggak rata kita marah-marah, lebih baik kita sambil melihat yang positif, menikmati kondisi yang ada sekarang. Inilah yang kita bilang menerima dan bersyukur atas kondisi yang kita punya. Nah, semoga hari ini tentang self love bisa memberikan sudut pandang Bapak Ibu yang berbeda, dari sudut yang mungkin tidak biasanya ya, setidaknya merubah cara pandang kita sedikit dan bisa Bapak Ibu aplikasikan dalam kehidupan dan memperbaiki kebahagiaan kita. Karena kalau kita fokus mati masuk surganya doang, kita akan habisin duit kita untuk berdana terus. Sementara kita di rumah menderita gitu ya. Kita bikinlah keluarga kita di rumah juga bahagia, diri kita juga bahagia. Mati masuk surga ekstra lagi. Karena mati masuk surga nggak hanya bukan dari dana, tapi dari sila juga bisa kan. Jadi gunakanlah budget Bapak Ibu untuk sesuatu yang positif. Perbaiki sila, lakukan terus konsentrasi meditasi dengan belajar bersyukur itu bentuk sebuah mindfulness juga. Kita menyadari apa yang kita lakukan. Semoga bisa bermanfaat Bapak Ibu. Semoga saya kelamaan ngomong ya. Saya lupa mulai jam berapa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau saya kembalikan kepada panitia kalau ada pertanyaan. Atau langsung aja. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau diskusikan sebuah topik hari ini. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa juga. Silakan Pak. Tadi kan kita belajar hukum karma.
kan kita belajar hukum karma ya. Segala sesuatu itu kan tergantung karma masing-masing. Nah, saya kemarin melihat itu tuh ada misalnya orang tua dapat anaknya idiot gitu loh. Seharusnya kan karma masing-masing kan, tapi prakteknya kan anak ini karena ide idiot nyusahin orang tuanya. Orang tua sampai berteriak, waduh, kok saya dapat karma apa nih punya anak kayak begini kan gitu loh. Jadi si anak ini kan ngeganggu dia ibaratnya. Dia hidup jadi nggak tenang, dia mau istirahat aja nggak bisa karena anak ini kan ya mungkin jam hidupnya agak beda segala macam kan gitu loh. Terus yang jadi pertanyaan saya Romo ya, tadi kan Romo bilang yang masalah tadi tembok itu kan, saya pernah baca itu buku di cerita si cacing dengan apa kotoran itu kan. Jadi banyak kita ini terbiasa nyaman dengan gaya hidup kita tidak mau melepaskan itu gitu loh. Nah yang jadi masalah kalau kita berkeluarga kan masing-masing pihak ini kan punya kehidupan keluarganya masing-masing. Nah kalau dia bertahan dengan cara hidup dia seperti yang lalu, seperti masa single gitu loh, jadi kan rumah tangga itu ribut terus jadinya. Nah sekarang solusinya dari pelajaran karma itu bagaimana? Solusi atas masalah hidup dengan kondisi yang nggak bisa dikendalikan itu kan berarti ya. Misalnya kalau saya menikah dengan keluarga lain kan otomatis ada dua keluarga yang punya kebiasaan dan gaya yang berbeda kan. Artinya gimana caranya supaya kita berubah? Ya kita lakukan adaptasi itu, Pak. Jadi misalnya di sebuah keluarga punya gaya yang berbeda, ya saya tinggal adaptasi atau saya jelaskan kepada misalnya dengan pasangan dari keluarganya bisa menerima gak kondisinya bahwa kalau saya nggak bisa ikutin gaya ini misalnya. Ini kan masalah ekspektasi kan sama penerimaan kan. Jadi kalau dari sebuah dua belah sisi itu sudah tahu ekspektasi masing-masing kan, kata orang kan gini, kekecewaan adalah ekspektasi yang tidak tercapai. Jadi kalau kita punya pasangan ribut itu berarti kita punya ekspektasi kepada pasangan kita terhadap keluarga pasangan kita dan nggak sesuai yang kita ekspektasi itu nggak dapat, berarti kita kecewa. Caranya gimana? Ya kita sesuaikan aja Pak. Karena kalau pada kondisi begitu kita kalau bawa hukum karma nggak menyelesaikan masalah juga Pak. Kita bilang wah saya ikut keluarga ini punya gaya yang berbeda. Wah secara hukum karma saya akan menerima karma buruk. Gak begitu juga. Kalau kita menerima karma buruk lalu selesai masalahnya. Enggak juga kan Pak. Jadi pendekatan adalah ya kita coba apa yang bisa kita lakukan, kita adaptasi, kita ubah. Karena hidup ini sabi sangkara anicca itu bisa dirubah. Tetapi tidak semua keinginan kita perubahan itu bisa kita capai juga. Ya jujur aja Pak, hidup ini emang gak sempurna. Saya misalnya punya teman atau saya punya pasangan, saya berekspektasi begini, dia juga bisa menerima. Dia berekspektasi sesuatu, tapi bisa aja karena satu lain hal keluarganya gak menerima. Nah, kita gak bisa paksa keluarganya kan? Itu situasi buruk yang tidak bisa kita kendalikan, di luar kendali kita. Biasa itu yang kita bilang itu karma buruk berbuah untuk menjelaskan kondisi itu. Tapi caranya gimana? Ya nggak ada cara lain Pak. Kita harus beradaptasi atau kita menerima keadaan itu. Kalau misalnya kita pakai contoh tadi, misalnya punya anak berkebutuhan khusus, sehingga saya perlu perhatian khusus, waktu khusus, nggak ada yang bisa dilakukan Pak. Kita haruslah nggak bisa menyalahkan karma. Karena apapun yang kan tadi bilang, saya terlahir karma sendiri, terlindung karma sendiri. Apapun terjadi pada saya karena karma sendiri. Kalau saya punya keluarga, saya punya anak yang berkebutuhan khusus, itu artinya dia sedang karma berbuah. Tapi karena saya punya anaknya dia yang berkebutuhan khusus, karma saya juga sedang berbuah. Jadi saya antara mau saya lakukan atau enggak, saya mau jalani atau enggak, saya terima atau enggak. Misalnya, saya punya option ekstrim, saya nggak terima ini, anak ini saya buang. Itu kan jadi karma baru lagi, yang akan berbuah buruk lagi di depan. Kalau di satu sisi kita, saya menerima keadaan itu, saya akan merawatnya,
Tapi di satu sisi karena saya menerima keadaan itu, saya tidak bisa berkarir. Karir saya hilang. Saya tidak bisa menjalani hobi saya nggak bisa main padel. Saya harus jaga. Ya itu resikonya hidup. Jadi dalam kehidupan ini tidak ada yang garis lurus jelas bahwa baik, benar, ini. Karena kondisi itu sangat kompleks sekali. Jadi kalau di sana kejadian kondisi gitu, ya Bapak Ibu bisa menilai kalau hitung-hitungan semua gitu, lebih cuan mana nih gua rawat atau gua buang nih anak nih. Silakan. Tetap akan terhitung secara karma lebih cuan kalau kita jaga, gitu kan? Kalau kita mau hitung-hitungannya Pak ya, nggak disarankan gitu ya. Tetap karena apa? Bikin karma buruk berbuah, lalu kita berbuat karma buruk lagi itu nggak nyelesain. Itu cuma hanya ya bikin rentet mundur lagi aja. Saya tahu Pak, hidup ini sulit. Ngomong gampang saya, tapi memang kenyataan hidup tidak semua sesuai kehendak. Ya penderitaan akan selalu ada. Kita nggak bisa bilang saya sudah belajar agama Buddha, penderitaan saya auto hilang, duka hilang, maka saya punya ketidakpuasan hilang, kondisi buruk hilang. Kondisi buruk kita kejebak pasti akan ada Pak. Tinggal bagaimana kita bereaksi terhadap kondisi buruk itu. Mau kita reaksi negatif atau menerima, menjalani sebaik-baiknya kita bisa. Ya kalau solusi nyata saya nggak punya, tapi dari pandangan saya begitu kira-kira. Semoga menjawab ya Pak ya. Thank you Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah gelisah kakinya udah pegel-pegel kayaknya? Iya kayaknya sih kebablasan ini. Kalau sudah tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan video pengingat dari saya juga harus berusaha untuk menjadi orang lebih baik. Semoga menginspirasi Bapak Ibu. Terima kasih. Namo Buddhaya.